Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2, materi submateri kegiatan yang dilarang. Mohon waktu dan perhatiannya untuk kami menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Dari saya sendiri, saya Dinda Putri Hairani dengan NPM 277. Berikut rekan saya. Nama saya Davaraka Ditya Purnama dengan PM 221278. Nama saya Surya Aditya dengan NPM 280. Perkenalkan, nama saya Rayhan Hakim dengan NPM 221299. Baik, boleh digeser slide-nya. Lanjut ke materi pertama, akan dibawakan oleh Surya. Ini saya akan membawakan materi tentang kegiatan dilarang, yaitu salah satunya adalah monopoli. Ready, next. Definisi dari monopoli, yaitu pada dasarnya praktik monopoli ini merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu, sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dapat di pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan Umum UU Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan uraian di atas, di sini saya akan membacakan unsur-unsur dari praktik monopoli, yaitu terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha, lalu terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu, lalu terjadi persaingan usaha tidak sehat, dan tindakan tersebut merugikan kepentingan umum. Dengan munculnya monopoli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, monopoli yang terjadi karena pelaku usaha memiliki kemampuan teknis tertentu, seperti pelaku usaha memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan melakukan efisiensi dalam berproduksi, lalu skala ekonomi, di mana semakin besar skala produksi, maka biaya marginal semakin menurun sehingga biaya produksi per unit atau average cost semakin rendah. Lalu pelaku usaha memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi. Lalu yang kedua, yaitu monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, yaitu hak atas kekayaan intelektual atau haki, lalu hak usaha eksklusif, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha eksklusif, yaitu yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha tertentu yang tidak didapatkan oleh pelaku usaha yang lain, misalnya agen tunggal, importir tunggal, dan juga pembeli tunggal. Pasal 17 terdapat dalam ayat 2 mendefinisikan tiga bentuk dari posisi monopoli, yaitu yang pertama, barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Yang ketiga, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Perilaku praktik monopoli dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada pesaing nyata maupun pesaing potensial, dan yang kedua, perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada mitra transaksi. Di sini saya akan membacakan tentang pembuktian posisi dan praktik monopoli. Sebelum membuktikan adanya praktik monopoli, maka KPPU terlebih dahulu harus membuktikan bahwa sebuah perusahaan memiliki posisi monopoli. Hal ini sesuai dengan kalimat di pasal 17 ayat 2 yang menyebutkan pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Kata diduga dan dianggap juga mengimplikasikan bahwa meskipun perusahaan terbukti memiliki posisi monopoli, perusahaan tersebut belum dapat dipersalahkan telah melakukan pelanggaran pasal 17. KPPU dalam pembuktian adanya dugaan pelanggaran pasal 17 menggunakan pendekatan rule of reason yang dapat dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu
Yang pertama, pendefinisian pasar bersangkutan. Yang kedua, pembuktian adanya posisi monopoli di pasar bersangkutan. Yang ketiga, identifikasi praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi monopoli. Yang keempat, identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli tersebut. Saya akan menyebutkan beberapa contoh monopoli di Indonesia. Yang pertama, perusahaan listrik negara atau PLN. PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang menyediakan listrik untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia. Hal ini menjadikan contoh dari monopoli di sektor kelistrikan. Meskipun ada beberapa pembangkit listrik swasta, namun PLN tetap memegang peran dominan dalam distribusi dan penyediaan listrik pada konsumen. Lalu yang satu lagi ada PT Kereta Api Indonesia atau KAI. KAI merupakan satu-satunya operator kereta api di Indonesia yang mengelola banyak rute. Hal ini menjelaskan bahwa posisi KAI monopoli dalam menyediakan layanan transportasi kereta api bagi masyarakat. Meskipun ada moda transportasi lain, kereta api memiliki keunggulan tersendiri dalam hal efisiensi dan jangkauan. Berikut ada dampak dari monopoli, yaitu dampak positifnya. Monopoli ini juga memiliki dampak seperti dapat mendorong inovasi karena pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan persaingan, juga dapat mencapai efisiensi karena skala ekonomi yang besar. Lalu dampak negatifnya, harga barang atau jasa cenderung lebih tinggi karena tidak ada persaingan. Kualitas barang atau jasa mungkin tidak optimal karena tidak ada tekanan dari pesaing. Juga konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Berikut lanjut dari monopsoni. Definisi dari monopsoni berdasarkan pada pasal 18 UU nomor 5 tahun 1999, maka monopsoni merupakan suatu keadaan di mana suatu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk, sehingga perilaku pembeli tunggal tersebut akan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Dan apabila pembeli tunggal tersebut juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar, suatu jenis produk atau jasa. Syarat-syarat pembuktian adanya monopsoni adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Lalu yang kedua, telah menguasai lebih dari 50% pasar suatu jenis produk tertentu. Monopsoni dalam UU nomor 5 tahun 1999 dilarang secara rule of reason, yang artinya bahwa monopoli tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga berakibat terjadi praktik monopoli dan atau persaingan usaha-usaha tidak sehat. Praktik monopsoni yang dilarang oleh hukum persaingan usaha adalah monopsoni yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, tidak semua monopsoni dilarang oleh undang-undang. Misalnya kondisi yang terjadi apabila di suatu daerah atau wilayah hanya terdapat sebuah pabrik pengolahan rotan milik pabrik mebel yang berbahan baku rotan dan di sekitarnya terdapat penduduk yang menanam rotan, sehingga pabrik tersebut penerima pasokan atau sebagai pembeli tunggal hasil perkebunan rakyat. Kondisi seperti ini tidak dilarang karena memang tidak ada persaingan yang terjadi di daerah tersebut. Jika dicermati, maka si pemilik pabrik mebel tersebut merupakan seorang monopsonis atau pembeli tunggal dan berpotensi menimbulkan monopoli. Akan tetapi yang dilakukan oleh monopsonis tadi bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pasal 18 UU nomor 5 tahun 1999. Karena apa yang telah dilakukan merupakan bentuk atau jenis monopoli alamiah atau natural monopoli dan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Berikut adalah contoh monopsoni di Indonesia, seperti pabrik rokok yang menjadi satu-satunya pembeli tembakau dari petani, lalu produsen coklat, lalu juga ada perusahaan pertambangan yang menjadi satu-satunya pembeli biji nikel dari penambang lokal. Berikut dampak dari monopsoni. Dampak positifnya, dalam pasar monopsoni, pembeli memiliki kuasa, sehingga pembeli tidak mau membeli produk dengan kualitas yang rendah. Penjual harus terus mempertahankan atau meningkatkan kualitas produknya supaya tidak kehilangan satu-satunya pembeli.
Rendahnya kualitas produk membuat pembeli enggan, sehingga penjual akan kesulitan untuk menemukan pembeli lain. Lalu dampak negatifnya, pembeli tunggal yang memiliki kuasa membuat pembeli bebas menentukan harga jual dari produk. Terkadang penentuan harga menjadi tidak adil karena pembeli enggan meningkatkan harga jual produk meskipun sedang dalam kondisi inflasi. Kondisi inflasi menyebabkan proses produksi barang menjadi lebih mahal sehingga merugikan penjual. Berikut ada dasar hukum dari monopoli dan juga monopsoni. Larangan praktik monopoli dan monopsoni di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baik, untuk kegiatan yang dilarang selanjutnya ialah penguasaan pasar. Penguasaan pasar berarti menjadi pemain utama dalam suatu industri, sesuatu yang diinginkan oleh hampir semua pelaku usaha karena dapat meningkatkan keuntungan. Namun, untuk mencapai dominasi pasar, beberapa pelaku usaha terkadang melakukan praktik yang melanggar hukum. Nah, jika itu terjadi, mereka bisa berhadapan dengan penegak hukum karena melanggar aturan persaingan usaha. Meskipun hukum tidak menetapkan secara pasti batasan pangsa pasar yang dianggap sebagai penguasaan pasar, perusahaan yang mendominasi pasar pasti memiliki posisi yang kuat dalam persaingan. Selanjutnya, nah, pengaturan mengenai penguasaan pasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tepatnya ada di pasal 19 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu atau melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Nah, bayangkan ada sebuah perusahaan yang begitu besar dan kuat, sehingga bisa menentukan harga barang dan mengendalikan pasar. Inilah yang disebut market power, kemampuan suatu pelaku usaha untuk mendominasi pasar. Namun di Indonesia tidak semua bentuk penguasaan pasar itu dilarang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa ada beberapa cara penguasaan pasar yang dianggap tidak sehat, misalnya jual rugi atau predatory pricing, di mana perusahaan menjual barang di bawah harga produksi untuk menyingkirkan pesaing. Ada juga strategi manipulasi biaya produksi yang membuat harga di pasar menjadi tidak wajar. Menariknya, suatu perusahaan tidak perlu menguasai 100% pasar untuk dikatakan mendominasi. Bahkan dengan 50% atau 75% pangsa pasar, sebuah perusahaan bisa dianggap memiliki market power yang cukup untuk mengendalikan persaingan. Tapi apakah setiap perusahaan besar otomatis melanggar hukum? Tidak. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan prinsip rule of reason. Ini berarti penguasaan pasar baru dianggap melanggar hukum jika terbukti menciptakan praktik monopoli atau merugikan persaingan usaha yang sehat. Dengan prinsip ini, penegak hukum tidak langsung menyimpulkan bahwa sebuah perusahaan salah hanya karena besar atau dominan. Mereka akan menganalisis berbagai faktor seperti dampak ekonomi, tujuan bisnis, serta manfaat dan kerugian bagi pasar. Jadi yang dilarang bukan sekedar menguasai pasar, melainkan cara dan akibat dari penguasaan tersebut terhadap persaingan yang sehat. Selanjutnya, nah, terdapat 4 jenis kegiatan yang dilarang oleh pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, yaitu pertama, menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Ini merupakan tindakan menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk beroperasi di pasar. Terjadi ketika suatu pelaku usaha itu dengan sengaja mencegah pesaing baru untuk masuk atau menghambat pesaing yang sudah ada. Hal ini bisa dilakukan secara individu maupun bersama-sama, misalnya dengan menolak kerjasama, atau tidak mengikutsertakan pihak tertentu dalam kesepakatan, atau membatasi akses ke fasilitas penting yang diperlukan dalam proses produksi. Tujuan utama dari praktik ini adalah mempertahankan dominasi pasar dengan cara yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat.
Kedua, ada menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Itu ialah tindakan menghalangi konsumen atau pelanggan agar tidak berhubungan dengan pesaing. Dilakukan melalui perjanjian eksklusif atau aturan tertentu yang membatasi akses konsumen ke publik atau layanan pesaing. Praktik ini umumnya terjadi dalam hubungan vertikal antara produsen dan penjual dengan distributor atau konsumen. Selanjutnya, nah, beberapa praktik yang termasuk dalam kategori tersebut adalah pertama, kewajiban pembelian eksklusif, yaitu konsumen hanya boleh membeli dari satu penjual. Kedua, larangan pembelian dari pesaing, konsumen tidak boleh membeli dari kompetitor. Terus ada pembatasan penggunaan produk, itu hanya boleh digunakan untuk keperluan tertentu. Ada pembatasan penjualan kembali, di mana konsumen tidak boleh menjual kembali produk ke pihak lain. Lalu ada klausula perlindungan konsumen, yaitu aturan yang membatasi pilihan pelanggan. Ada strategi pemasaran agresif, di mana memasang plakat, contohnya seperti di depan toko pesaing atau membagikan selebaran untuk menarik pelanggan pesaing. Lalu menyembunyikan informasi pesaing, seperti menutupi iklan pesaing dengan iklan sendiri, dan iklan yang menyesatkan, misalnya mengiklankan layanan sewa mobil di kategori taksi, agar pesaing tersingkir. Contoh kasusnya misalnya sebuah perusahaan terminal peti kemas, PT X contohnya, melarang pelanggan menggunakan layanan pesaingnya, PT Y. PT X mengirim surat kepada perusahaan kapal agar tidak menggunakan layanan PT Y dengan ancaman larangan menggunakan terminal PT X. Praktik ini bertentangan dengan pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena membatasi kebebasan konsumen dalam memilih layanan. Selanjutnya, ada membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. Salah satu bentuk pembatasan ini adalah hambatan penggunaan, restriction on use. Misalnya ketika produsen kendaraan mewajibkan penggunaan suku cadang tertentu yang hanya boleh dipasang oleh montir khusus. Selain itu, terdapat perjanjian mengikat eksklusif yang membatasi pelaku usaha dalam menjalin hubungan bisnis dengan pihak ketiga, serta perjanjian distribusi yang mengatur atau bahkan melarang daerah pemasaran tertentu. Tindakan lain yang termasuk dalam pasal 19 huruf C adalah tying agreement, yaitu ketika pemasokan suatu barang tergantung pada penerimaan barang lain yang tidak berhubungan langsung. Hal ini sering terjadi dalam kontrak sewa atau penjualan mesin, di mana penyewa diwajibkan membeli komponen tambahan dengan harga tinggi. Selanjutnya, ada melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Diskriminasi dalam konteks ini berarti membedakan atau memberikan perlakuan istimewa kepada satu pihak dibandingkan pihak lain. Namun tidak semua bentuk diskriminasi itu memiliki niat jahat atau merugikan ya. Pelaku usaha cenderung melakukan diskriminasi baik sengaja maupun tidak. Beberapa tindakan yang sering dianggap diskriminatif itu meliputi perbedaan harga dan syarat dalam kontrak jual beli atau sewa fasilitas produksi, lalu ada perbedaan perlakuan dalam pengakhiran atau perpanjangan kontrak, dan perbedaan syarat dalam perjanjian waralaba. Namun, bentuk-bentuk praktik diskriminasi yang umum terjadi itu contohnya seperti waralaba, ada sewa menyewa, ada kesempatan bisnis, penarikan produk, haki, dan pemboikotan. Selanjutnya, contoh kasusnya ada contoh mengambil dari salah satu kasus PricewaterhouseCoopers atau PwC, di mana pada tahun 2003 kantor akuntan publik KAP Dr. Andes Hadi Sutanto dan rekannya yang kemudian berganti nama menjadi KAP Haryanto Sahari dan rekan dan merupakan bagian dari jaringan PricewaterhouseCoopers terlibat dalam sengketa hukum terkait audit laporan keuangan PT Telkomsel. Masalah ini bermula ketika KAP Edi Pianto menemukan adanya kejanggalan dalam audit yang dilakukan oleh PwC. PwC ini diduga sengaja memberikan interpretasi menyesatkan tentang standar audit Amerika kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Securities and Exchange Commission. Akibatnya, kualitas audit yang dilakukan KAP Edi Pianto ini terhadap laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2022 menjadi terganggu. Lebih dari itu, tindakan PwC ini dinilai menghalangi persaingan yang sehat dalam industri
jasa audit, terutama bagi auditor independen yang ingin bersaing dalam menyediakan layanan audit bagi perusahaan-perusahaan besar. Majelis Komisi kemudian menilai bahwa PwC ini telah melanggar pasal 19 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dominan dan penghambatan persaingan usaha. Nah, atas dasar pelanggaran ini, PwC dijatuhi sanksi berupa denda sebesar 20 miliar rupiah. Selanjutnya, ada kegiatan yang dilarang lainnya yaitu jual rugi atau predatory pricing. Selanjutnya, jual rugi terjadi ketika pelaku usaha menetapkan harga barang atau jasa di bawah biaya total rata-rata. Jika harga masih berada di atas biaya variabel rata-rata, maka praktik tersebut masih bisa dianggap wajar karena pelaku usaha tetap dapat melanjutkan produksi meskipun tidak bisa mengganti peralatan modal yang rusak. Namun, jika harga sudah lebih rendah dari biaya variabel rata-rata, maka praktik ini tidak wajar dan patut dicurigai memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, tujuan dilakukannya jual rugi itu ada 6. Yang pertama, memiliki pesaing di pasar. Kedua, mendapatkan keuntungan besar di masa depan setelah pesaing tersingkir. Lalu ketiga, sebagai strategi promosi dalam memperkenalkan produk baru. Keempat, ada menghambat masuknya pesaing baru dengan menjadikan harga sebagai hambatan. Ada mengurangi kerugian yang terjadi sebelumnya dan perbandingan harga dan indikasi jual rugi. Dalam beberapa kasus, harga yang sangat rendah dibandingkan dengan harga pesaing dapat menjadi indikasi adanya jual rugi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbandingan horizontal dengan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha lain untuk melihat apakah harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga pasar. Selanjutnya, bayangkan sebuah pasar di mana harga barang terbentuk secara alami dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Itulah konsep pasar persaingan sempurna. Namun dalam kenyataannya tidak semua pasar berjalan seperti ini. Ada beberapa pelaku usaha yang memiliki kendali besar terhadap harga. Mereka dikenal sebagai price setter atau price leader. Biasanya mereka adalah perusahaan dengan skala produksi besar yang mampu menekan biaya produksi, sehingga bisa menawarkan harga lebih rendah tanpa bermaksud menyingkirkan pesaing. Namun ada juga strategi yang lebih agresif, yaitu jual rugi atau predatory pricing. Ini terjadi ketika sebuah perusahaan menetapkan harga yang sangat rendah dalam waktu lama dengan tujuan mengusir pesaing atau mencegah masuknya pemain baru. Sekilas konsumen diuntungkan karena mendapatkan harga murah, tapi setelah pesaing tersingkir, perusahaan predator akan menaikkan harga setinggi mungkin untuk menutup kerugiannya. Jika ada pesaing baru yang masuk, harga kembali diturunkan agar mereka tidak bisa bertahan. Siklus ini menciptakan dominasi pasar tanpa persaingan sehat. Tapi bagaimana cara memastikan bahwa suatu perusahaan benar-benar melakukan predatory pricing? Tidak bisa hanya dengan melihat harga yang rendah, diperlukan analisis mendalam, misalnya karakteristik pasar. Apakah ada sedikit pemain besar yang mendominasi? Seberapa sulitkah bagi pesaing baru untuk masuk? Lalu ada evolusi harga. Apakah harga yang ditetapkan benar-benar lebih rendah dari biaya produksi atau hanya strategi bisnis yang sah karena efisiensi? Jadi tidak semua harga rendah adalah jual rugi. Perlu bukti kuat bahwa strategi tersebut dilakukan untuk menghancurkan persaingan, bukan sekedar hasil dari keunggulan bisnis yang wajar. Selanjutnya, contoh kasusnya ada akuisisi PT Alfa Retail Indo oleh PT Carrefour Indonesia. Kasus ini berawal dari akuisisi 75% saham PT Alfa Retail Indo oleh PT Carrefour Indonesia pada tahun 2008. Akuisisi ini memperbesar kekuatan pasar Carrefour, baik di tingkat pemasok maupun tingkat retail. Setelah akuisisi, Carrefour mengganti nama dan merevolusi gerai X Alpha, serta menerapkan kebijakan perdagangan trading terms yang diduga menekan pemasok dan mengurangi persaingan. KPPU menilai bahwa akuisisi ini menyebabkan peningkatan posisi dominan Carrefour, mengurangi tingkat persaingan pasar, serta berpotensi merugikan pemasok dan konsumen. Carrefour dianggap melanggar pasal 17 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Carrefour juga dianggap melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang yang sama terkait merger yang menghambat persaingan, tapi tidak dapat dinyatakan bersalah karena belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur ketentuan tersebut.
Namun, Carrefour tidak terbukti melanggar pasal 20 terkait dugaan predatory pricing terhadap pasar tradisional karena KPPU tidak menemukan cukup bukti dalam pasar yang relevan. Jadi, akuisisi alfa oleh Carrefour berdampak negatif terhadap persaingan usaha dan pemasok. Tapi karena celah regulasi, KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan beberapa pasal yang relevan. Lalu selanjutnya ada penetapan biaya curang. Next. Penetapan biaya curang merupakan strategi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dengan cara mengakali laporan biaya produksi atau faktor lain yang berhubungan dengan harga. Dalam konteks persaingan usaha, tindakan ini bertujuan untuk menekankan pesaing atau menciptakan dominasi pasar dengan cara yang tidak sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pada pasal 21, praktik ini dianggap sebagai bentuk penguasaan pasar yang dilarang karena dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Salah satu modus yang sering terjadi adalah menyatakan biaya produksi lebih rendah dari yang sebenarnya agar harga jual bisa lebih murah dibanding pesaing. Dengan begitu, pelaku usaha dapat menarik lebih banyak konsumen dan mematikan pesaing yang tidak mampu menurunkan harga secara tidak wajar. Lalu namun dalam penerapannya pelanggaran pasal 21 bisa langsung dikatakan ilegal tanpa analisis lebih lanjut. Pasal ini menganut prinsip rule of reason, yang berarti harus ada pembuktian bahwa kecurangan biaya tersebut tidak dapat dibenarkan dan berdampak negatif terhadap pesaing usaha. Jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa ada alasan sah yang membuat biaya mereka lebih rendah, maka mereka tidak serta-merta dinyatakan bersalah. Lalu selanjutnya penetapan biaya curang dapat dilakukan melalui berbagai metode. Salah satunya adalah dengan membandingkan harga pasar yang wajar dengan harga yang ditetapkan oleh pihak yang melakukan kecurangan. Jika terdapat selisih yang signifikan antara kedua harga tersebut, maka dapat diindikasikan adanya praktik curang. Selain itu, analisis terhadap perilaku konsumen juga dapat memberikan wawasan mengenai apakah suatu biaya dianggap curang atau tidak. Misalnya jika konsumen merasa bahwa harga yang mereka bayar tidak sebanding dengan kualitas produk yang diterima, maka itu bisa menjadi indikator adanya penetapan biaya curang. Lalu untuk dampak dari penerapan biaya curang sendiri, yaitu di satu sisi hal ini dapat menguntungkan pihak tertentu dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen. Ketika konsumen merasa dirugikan oleh praktik-praktik curang, mereka cenderung beralih ke persaingan yang lebih transparan dan adil. Ini bisa menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan yang terlibat dalam kecurangan. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan transparansi dalam penetapan harga. Selain pada itu, regulasi pemerintah juga berperan penting dalam mencegah praktik-praktik curang dengan menetapkan standar dan sanksi bagi pelanggar. Dengan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan, diharapkan praktik penerapan biaya curang dapat diminimalisir. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya ialah persekongkolan dalam tender. Persekongkolan tender atau yang dikenal sebagai collusive tendering atau bid rigging adalah praktik ilegal yang merugikan persaingan sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Persekongkolan tender terjadi ketika pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara tertutup bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan. Selanjutnya, persekongkolan dalam tender dapat terjadi melalui kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan tersebut mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi, dan atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender atau collusive tender yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan, maupun antar kedua pihak tersebut. Persekongkolan tender diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, yang disebut tender adalah
tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk satu, memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, dua, mengadakan barang dan atau jasa, tiga, membeli suatu barang dan atau jasa, yang keempat ialah menjual suatu barang dan atau jasa. Selanjutnya, terdapat tiga jenis persekongkolan dalam tender. Yang pertama ialah persekongkolan tender horizontal. Yang dimaksud dalam persekongkolan tender horizontal ini ialah terjadi antara peserta tender yang bersaing. Dalam persekongkolan ini, para peserta sepakat untuk menentukan pemenang tender dengan cara bertukar informasi atau menyesuaikan harga penawaran. Contohnya, praktiknya termasuk bid suppression, di mana para peserta setuju untuk tidak mengikuti tender, dan bidding, di mana satu peserta menawarkan harga rendah dan yang lainnya menaikkan harga mereka. Lalu yang kedua ialah persekongkolan tender vertikal. Yang dimaksud persekongkolan tender vertikal yaitu jenis ini melibatkan kolusi antar peserta tender dengan panitia lelang atau pengguna barang dan jasa. Dalam persekongkolan vertikal, panitia lelang memberikan keuntungan atau kemudahan kepada salah satu peserta sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam proses tender. Lalu yang terakhir ialah persekongkolan tender gabungan yaitu antara horizontal dan vertikal. Ini merupakan kombinasi dari persekongkolan horizontal dan vertikal, di mana baik peserta tender maupun panitia lelang terlibat dalam kolusi. Salah satu bentuknya adalah tender fiktif, di mana proses tender dilakukan secara administratif tanpa persaingan yang nyata. Praktik-praktik ini bertujuan untuk mengatur hasil tender demi kepentingan pihak tertentu dan jelas melanggar prinsip-prinsip persaingan sehat yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, terdapat tiga indikasi persekongkolan tender. Yang pertama ialah tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti. Lalu yang kedua, tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama. Yang terakhir ialah tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut. Lalu terdapat unsur-unsur pasal dalam pasal 22 nomor 5 tahun 1999. Yang pertama ialah unsur pelaku usaha, lalu unsur bersekongkol, lalu unsur pihak lain. Selanjutnya unsur mengatur dan menentukan pemenang tender, dan yang terakhir ialah unsur persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya mengukur dampak persekongkolan tender. Untuk mengukur dampak persekongkolan dalam tender dapat dilihat dalam berikut ini. Yang pertama ialah konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal, lalu barang atau jasa yang diperoleh dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh bila tender dilakukan secara jujur. Lalu adanya hambatan bagi peserta potensial. Selanjutnya yang terakhir ialah nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi karena adanya markup oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Dalam perspektif KPPU, persekongkolan tender adalah bagian dari 4 jenis praktik hardcore kartel, yaitu persekongkolan tender, pembagian wilayah, pengaturan suplai, serta pengaturan harga. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2015, telah ada 152 kasus persekongkolan tender yang dilaporkan dan diperiksa serta diputus oleh KPPU. Dari 152 kasus tersebut, 126 diantaranya terdapat instansi pemerintahan sebagai pihak terlapor. Yang terakhir ialah contoh kasus, putusan KPPU perkara nomor 18 garing KPPU strip L garing 2007 tentang tender paket pengadaan TV pendidikan dan perlengkapan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2006. Majelis Komisi menyatakan terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memutuskan berikut ini. Pertama ialah hukum terlapor membayar denda sebesar 1 miliar rupiah yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 atau pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Lalu yang kedua, melarang terlapor 2 dan terlapor 3 untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah Provinsi Utara selama 2 tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi kegiatan yang dilarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.